Selamat siang dan selamat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan bahas tentang hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Zaman masyarakat beraksara di Indonesia berdasarkan arkeologi. Ada zaman batu yang pertama ya. Ya, kita lihat ada zaman batu tua, Paleotikum. Zaman batu tua ini berlangsung selama kala Pleistosen, bermula sekitar 2 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 10 tahun lalu. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600 ribu tahun. B. Zaman Batu Madya atau Mesolitikum. Zaman Batu Madya berlangsung pada kala Holosen, berlangsung sejak 20.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung cepat daripada zaman Batu Tua. Hal ini disebabkan pendukung zaman ini adalah manusia yang cerdas atau disebut dengan Homo sapiens. Zaman Batu Muda, Neolitikum. Perkembangan kebudayaan pada zaman Batu Muda sudah sangat maju daripada zaman-zaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya migrasi secara bergelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. D. Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Kata mega ini kan besar. Nah, mega ini besar berarti batu-batu besar. Dulu itu bangunnya itu berarti besar-besar gitu. Dan batu-batu ini masih utuh dan masih ada gitu ya. 2. Juga ada zaman logam atau zaman perunggu. Pada zaman logam ini penduduk Nusantara telah mampu mengolah dan melebur logam. Walaupun pada zaman ini alat-alat dari logam banyak dipakai manusia, alat-alat batu masih tetap ada dan digunakan. Kita lanjut ke berikutnya, hasil kebudayaan masyarakat masa praaksara. 1. Zaman batu. Hasil kebudayaan masyarakat pada masa praaksara. Zaman batu. Kapak persegi, yaitu kapak yang berbentuk memanjang dengan penampang lintangnya berbentuk persegi atau trapesium. Nah, ini contohnya gambarnya ya. Di sebelah kanan. Dilihat. Kapak lonjong. Nah, ini dia. Adalah kapak yang penampaknya terbentuk lonjong atau bulat telur. Gerabah ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, untuk keperluan upacara, dan ada pula gerabah yang dibuat indah baik bentuk maupun hiasannya. Bangunan-bangunan megalitikum tersebut seringkali ditemukan bersama dengan alat-alat dari zaman Neolitikum. Megalitik tua yang menghasilkan menhir, punden, berundak, dan arca-arca statis. Megalitik muda yang menghasilkan kubur, peti, batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca. Hasil terpenting dari kebudayaan megalitikum adalah sebagai berikut. Menhir yaitu tiang atau tugu batu terbuat dari batu-batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Berundak adalah bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat berundak-undak.
Kubur peti batu adalah peti jenazah yang terpendam di dalam tanah terbentuk persegi panjang dan sisinya dibuat dari lempengan-lempengan batu. Nah ini ya contohnya gambar. Hasil-hasil terpenting dari kebudayaan megalitikum adalah sebagai berikut. Nah yang ini batu-batu yang ditumpuk-tumpuk ini adalah buat taruh sajen itu ya. Nah itu. Dolmen adalah meja batu sebagai tempat sesaji. Sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang berbentuk seperti palung atau lesung tetapi mempunyai tutup. Waruga adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap rumah. Arca yang menggambarkan manusia dan binatang seperti gajah dan harimau, babi, rusa, dan kera. B. Hasil kebudayaan masyarakat masa praaksara, zaman logam. Hasil-hasil kebudayaan dari zaman logam berupa kapak, corong, nekara, bejana, perunggu, arca-arca, benda-benda dari besi, dan gerabah. 1. Kapak corong atau kapak sepatu adalah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang berguna untuk memasukkan tangkai kayu. Nah ini ya, bentuknya seperti sepatunya Aladin. Nah ini nekara. Nah, ini adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu pinggang di bagian tengahnya dan tutup di bagian atasnya. Nah, genderang ini zaman dahulu itu dibuat untuk memanggil hujan. Orang-orang zaman dulu kan mempercayai ilmu dinamisme itu kan, yang biasanya itu manggil hujan. Kalau kita di Indonesia kan manggil genderang ini pas musim hujan memang sudah musimnya. Nah tapi kalau orang-orang zaman dulu manggil hujan menggunakan genderang ini. Bejana perunggu berbentuk bulat dan panjang. Arca-arca perunggu berupa arca manusia dan binatang dalam berbagai bentuk. Benda-benda perunggu seperti perhiasan, cincin, dan gelang, senjata, ujung tombak, dan belati, serta alat-alat lain seperti mata pancing, ikat pinggang, dan penutup lengan. Benda-benda besi pisau, sabit, pedang, mata tombak, gelang-gelang besi, dan sebagainya. Gerabah. Nah ini ya, gerabah ini. Nah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, dan tetap semangat dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.